Haleluya. Salam dalam kasih Kristus, di mana kita boleh merayakan hari kematian Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, kita tahu pasti Allah begitu mengasihi kita manusia, sampai-sampai ia mengaruniakan anak satu-satunya, anak yang tunggal, yaitu Sang Firman yang menjadi anak tunggal Bapa, dikorbankan di atas kayu salib untuk menebus kita yang percaya kepada Tuhan. Tinggal kepada kita mau percaya atau tidak. Tetapi Allah Bapa di surga sangat mengharapkan kita untuk percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib. Saudara yang terkasih, ada 3 hal yang mau saya sampaikan dalam pemberitaan ini. Bahwa keselamatan Allah berikan kepada kita, yang dimana tema firman Tuhan ini karena kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhanlah kita diselamatkan, bukan karena hasil usaha atau upaya kita, tapi karena kasih karunia. Dan kita kalau mendapatkan sesuatu, jangan kita berkata karena kita pintar, karena kita hebat, karena kita kuat, gagah. Tapi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan berkata, semua karena kemurahan Tuhan. Saudara yang terkasih, pertama yang mau saya sampaikan adalah bahwa maksud kemurahan Allah menyelamatkan kita adalah untuk menuntun kita ke dalam pertobatan. Dalam Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kemurahan Allah? Karena maksud kemurahan Allah itu untuk menuntun kita ke dalam pertobatan. Oleh karena itu saudara, jangan kita menganggap sepi kemurahan Allah. Jangan kita menganggap berlalu begitu saja kemurahan Allah. Tetapi mari dengan kemurahan yang telah dilimpahkan kepada kita, membawa kita ke dalam pertobatan untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk hidup di dalam firman-Nya Tuhan. Itu yang pertama yang mau saya sampaikan. Maksud kemurahan Allah itu adalah menuntut kita ke dalam pertobatan. Yang kedua, dalam Filipi 2 ayat 12 di sana dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Saudara, kalau keselamatan itu sudah diberikan kepada kita, kita pegang dan tetap kita kerjakan, kita pertahankan, kita kerjakan. Bukan hanya mendapat begitu saja dan kita lepas. Kita bukan orang-orang yang percaya sekali selamat tetap selamat. Memang benar orang-orang yang di dalam Kristus tidak akan dapat diambil oleh siapapun. Tetapi kalau kita melepaskan keselamatan itu, kita pun akan dipotong. Dalam Roma 11 ayat 22, memperhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Dan di sana dikatakan, kalau kita tidak berbuah akan dipotong. Yesus katakan, akulah pokok anggurnya, kamu adalah ranting-rantingnya. Dan ranting-ranting yang tidak berbuah akan dipotong, dibuang, dimasukkan ke dalam pembakaran. Begitu juga kita harus tetap mengerjakan keselamatan, supaya kita mendapat kehidupan daripada Tuhan. Yang ketiga yang mau saya sampaikan, dalam kitab Wahyu pasal 2 sampai dengan pasal 3, ada surat kepada ke-7 jemaat disampaikan di sana, bahwa orang-orang yang menang di dalam Tuhan, orang-orang yang telah beroleh kemurahan, mengerjakan keselamatan, dan barang siapa menang, Yesus katakan, dan begitu banyak dijanjikan di sana. Tuhan katakan yang pertama, orang-orang yang menang akan makan dari pohon kehidupan. Saudara tahu bahwa pohon kehidupan itu membawa kita ke dalam kekekalan dalam Kristus. Pohon kehidupan ini ada di Taman Firdaus, Taman Eden. Dahulunya Adam dan Hawa makan di pohon kehidupan ini. Tetapi setelah berdosa, Allah halau mereka dari Taman Eden supaya Adam dan Hawa jangan lagi makan dari pohon kehidupan. Kalau sampai Adam dan Hawa makan pohon dari kehidupan,
dosa mereka kekal. Makanya Tuhan halaukan. Barang siapa yang menang tidak menderita apa-apa oleh kematian kedua. Barang siapa yang menang menerima manna dan nama baru. Mana yang dimaksud di sana, saya tidak mengajarkan harus seperti manna yang dimakan oleh orang Israel. Manna yang dimaksud di sana adalah firman Tuhan. Karena Kristus adalah roti kehidupan. Karena firman itulah roti kehidupan, manna kehidupan. Barang siapa menang dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa untuk memerintah dan menerima bintang timur. Barang siapa menang dikenakan baju putih dan namanya tetap dalam buku kehidupan dan namanya diakui oleh Yesus di hadapan Bapa. Barang siapa menang dijadikan sebuah guru di dalam bait sucinya Allah. Barang siapa menang akan duduk bersama-sama Kristus di atas tahtanya untuk memerintah seperti Kristus telah duduk di atas tahta Bapanya karena dia sudah menang. Begitu juga kita. Kalau kita sudah menang akan mendapat janji-janji Tuhan. Terlebih lagi kita akan duduk bersama Kristus di atas tahtanya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kamu diselamatkan, kalau engkau diberi kasih karunia, jangan anggap sepi kemurahan itu. Jangan anggap berlalu begitu saja itu kemurahan. Tetapi kemurahan Allah itu membawa kita ke dalam pertobatan. Itu yang pertama. Yang kedua, tetaplah kerjakan keselamatan. Kalau Allah sudah mengaruniakan keselamatan dalam kita, mari kita tetap kerjakan keselamatan itu. Jangan kita lepaskan keselamatan, tetapi kita kerjakan di dalam Kristus. Yang ketiga, barang siapa menang akan mendapat janji-janji Tuhan. Terlebih lagi akan duduk di atas tahta Kristus bersama Kristus. Karena Kristus adalah Bapa kita yang kekal. Amin.